kasih teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Tabita. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mengharapkan kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kami berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu. Kami mengharapkan penyertaan, hikmat, serta berkat dari-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan dalam berjalannya ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Pujian akan dipimpin oleh Kak Marta dan Kak Livia.
Kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk meresponi firman Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Kak Ervina. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbinglah hamba-Mu, agar firman-Mu dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, shalom teman-teman semuanya. Uhuy.
Hai, halo warga Masehi Temanggung, Miss, Mister, Pak Bobo, Pak Bandi, Cik Yang, Cik Wa. Di absen nih satu-satu nih dari TK sampai SMP. Nggak akan cukup di video. Semoga kalian dalam keadaan baik ya teman-teman semuanya, dan kita senantiasa diberi kesehatan ya, karena ya sekarang Omikron mulai naik. Dan ya itu juga sebabnya kita mungkin nggak bisa berinteraksi secara langsung gitu, tapi aku harap aku bisa memberikan sesuatu, sharing sesuatu, dan boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, mungkin kita perkenalan dulu. Aku Azaria, nama lengkapnya Azaria Dwi Putra Dipiana. Aku dulu pernah sekolah di Masehi dari TK, SD, SMP. SMA-nya belum ada, jadi SMA-nya nggak di Masehi. Dan ya mungkin itu ya informasinya. Apalagi saya tinggal di Kaloran, Temanggung, tapi sekarang ngekos di Jogja, kuliah di UKRIM, Universitas Kristen Immanuel. Ya udah jalan 2 semester. Ya, dan aku mau tanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Udah sarapan? Udah makan? Udah? Belum? Oh, ada yang udah, ada yang belum. Udah semua? Belum semua. Kita akan makan nih, tapi bukan makanan jasmani. Kita akan makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan aku diberi kepercayaan, diberi mandat Miss Evi untuk sharing firman Tuhan, dan temanya adalah kepemimpinan. Satu hal yang langsung muncul nih di benakku saat mendengar ya, dan membaca ini dikasih tema kepemimpinan, satu adalah servant leader, pemimpin yang melayani. Itu OSIS di SMP Masehi, itu namanya juga servant leader. Dan kita akan bahas tidak jauh-jauh dari servant leader, dan kita akan buka Alkitab kita, atau mungkin handphone atau kitab juga boleh. Kita akan buka dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13 dalam terjemahan baru. Saya akan bacakan Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu dalam terjemahan baru. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih spesifik lagi ya. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan menjadi semakin makmur dan tak pernah mundur. Wow, ini mungkin ayat yang sudah menjadi hafalan ya, sering kita dengar, kita baca juga, kita pahami ayat ini. Tapi saya ingin bawa dan kita mau belajar juga melalui ayat ini, apa saja sih hal-hal yang bisa kita ambil untuk menjadi seorang servant leader, untuk menjadi seorang pemimpin yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, dalam Ulangan 28 tadi ada kata kepala. Ya, kita punya kepala ya semuanya ya. Tuh. Dan kepala itu menjadi pusat kontrol segala ini ya, manusia mau berbicara, bernafas, mau kedip-kedip mata, terus sensor-sensor indera kita itu juga ada di kepala, di otak kita. Nah, kalau otak-otak makanan. Ya, jadi bagaimana agar kita bisa menjadi servant leader? Poin yang pertama ada dalam Ulangan tadi, yaitu takut akan Tuhan dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Kalau kita simpelkan atau kita sederhanakan, simpelkan campur-campur ya, mau dipimpin Tuhan, itu yang pertama. Dan dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin, seperti Daud, ada Deborah, terus ada Salomo, ada Yusuf juga yang menjadi raja di Mesir, dan masih banyak lagi. Dan mereka adalah
orang-orang atau tokoh-tokoh yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan saat mereka pun saat melakukan dosa atau melakukan kesalahan, mungkin contohnya seperti Daud, ia bertobat dan tidak melakukannya lagi dan kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi aku ingin bahas lebih detail dengan tokoh Yusuf. Ini sangat menarik sekali karena Yusuf di sini dia memiliki poin kedua sebagai seorang pemimpin, yaitu ia memiliki visi, ia memiliki tujuan, ia memiliki mimpi, dia memiliki target yang akan ia capai di masa mendatang. Entah itu cepat atau lambat, bagaimana prosesnya, tapi ia punya visi. Itu hal kedua yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ya, kita tahu cerita Yusuf sejak dia masih remaja gitu, masih kecil dia bermimpi kalau nanti ada dia mimpinya itu matahari, bulan, terus 11 bintang sujud di hadapannya, gandum-gandum milik saudara-saudaranya juga sujud mengelilingi si Yusuf gitu kan. Dan ada hal ketiga yang bisa kita ambil dari Yusuf, yaitu integritas. Ya, kita tahu setelah menceritakan mimpi-mimpinya, saudara-saudaranya kan ini iri gitu kan. Ia dijebloskan di sumur lalu dijual dan akhirnya ia sampai di rumah Potifar. Dia menjadi budak belian dan dia saat menjadi budak, ia menjadi budak kepercayaan atau orang kepercayaan Potifar. Loh, kok bisa seorang budak kok bisa dipercaya gitu? Kenapa? Karena selain memiliki integritas, Yusuf tekun. Ia setia dengan hal yang ada di depannya saat itu ia kerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mendapat kepercayaan dari Potifar untuk menghandle budak-budak yang lainnya. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin, dia yang manajemen, dia yang mengatur budak-budak lainnya. Oke, yang selanjutnya poin ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang poin yang terakhir itu ada teladan. Kita akan buka dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-26. Lukas 22 ayatnya yang ke-26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Itu dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan masa kini, bahasa Indonesia masa kini, tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang terbesar di antara kamu harus menjadi seperti yang terkecil, dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan firman ini, ya. Dan bukan hanya kata-kata, tapi Tuhan Yesus juga memberikan contoh. Ia juga memberikan teladan secara nyata bagaimana ia melayani murid-muridnya. Contoh yang bisa kita ambil secara gamblang itu saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan, yang menjadi pelayan, ya. Bahkan ada murid-muridnya yang menangis, ya, kayak, wah, aku kan tidak layak itu untuk dibasuh. Tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu. Kalau Tuhan Yesus aja mau, masa kita yang manusia biasa seperti ini nggak mau sih, ya, kan? Wah. Ya, jadi teladan itu adalah poin yang kelima. Bukan menjadi pemimpin yang seperti bos. Sebenarnya berbeda ya antara bos dan pemimpin. Kalau bos itu biasanya cuma nyuruh-nyuruh, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kalau nggak selesai dapat hukuman, potong gaji dan lain sebagainya. Kalau berhasil mungkin kasih kerjaan lagi. Tapi seorang pemimpin adalah orang yang mau bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam suka maupun duka, saling gotong royong, saling tolong menolong satu sama lain, saling melayani satu sama lain, dan saling memberikan teladan, jadi contoh dan juga menjadi berkat bagi
orang di sekitarnya. Oke, mungkin sekian untuk sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi bekal, menjadi rema untuk teman-teman sekalian di sini. Dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Kami minta Tuhan, biarlah roh-Mu yang ada dalam setiap kami mau dipimpin. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami Tuhan berdoa agar setiap kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang mau melayani. Kami boleh menjadi orang-orang Bapa yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi teladan. Kami boleh menjadi buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa yang menjagai kehidupan kami, Engkau yang pakai terus kehidupan kami, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan akan menjadi berkat dan membentuk kita semakin serupa dengan Allah. Sekarang kita akan memasuki acara pelantikan Servant Leader periode 2022. Selamat kepada Ananda Fernanda yang sudah terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2021-2022. Jadilah pemimpin yang berkarakter ilahi, berwawasan luas dan tetap rendah hati. Jadikan OSIS SMP Masehi ini menjadi yang lebih dan lebih lagi untuk kemajuannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus OSIS SMP Masehi Temanggung 2022. Kami sangat memerlukan dukungan dari keluarga besar SMP Masehi Temanggung agar program OSIS semua dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, mari kita melangkah bersama untuk OSIS SMP Masehi Temanggung lebih maju.
Selamat bertugas bagi Sermon Leader periode 2022. Kita sudah berada pada akhir dari ibadah bersama. Mari kita akan tutup dalam doa. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Felicia. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan dan tuntunanmu sepanjang ibadah hari ini. Semoga dan para Sermon Leader baru dapat membawa SMP Masehi menjadi lebih maju dan makmur, serta menghasilkan siswa-siswi yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, serta berjasa bagi negara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berkat perlindungan-Mu yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.